Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sya'ban dalam bahasa Arab terdiri dari 5 huruf, yaitu shin, ain, ba, alif, dan nun. Huruf sin mewakili kata syarab yang bermakna kemuliaan. Huruf ain singkatan dari uwi yang artinya tingkat tinggi. Huruf ba dari kata bir yang berarti kebaikan. Huruf alif dari kata ulfah yang bermakna kasih sayang. Dan huruf nun dari kata nur atau cahaya. Ini merupakan predikat-predikat dalam bulan Sya'ban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi hamba-hambanya. Selain itu, Sya'ban berasal dari kata syi'ab, atau bisa dimaknai sebagai jalan setapak menuju puncak. Maksudnya adalah bahwa bulan Sya'ban merupakan bulan persiapan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya untuk menapaki dan menjelajahi keimanannya sebagai persiapan menghadapi puncak, yaitu bulan Ramadan. Tentunya akan melaksanakan perjalanan menuju puncak tidaklah mudah. Perlu persiapan seperti halnya kita akan naik gunung, bahkan dibutuhkan latihan. Maksudnya adalah pendakian di bulan Sya'ban perlu kesungguhan hati dan niat yang suci, karena mendaki merupakan ikhtiar menuju yang lebih tinggi dan tentunya akan melalui rintangan yang sulit. Apa yang harus kita lakukan dalam pendakian atau pada bulan Sya'ban sehingga kita bisa sampai ke puncak atau bulan Ramadan? Yang pertama, perbanyak beristighfar. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kedua, melaksanakan segala hal amal soleh atau meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perbanyak bersolawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Sya'ban membuka pintu-pintu kebaikan dan menurunkan berkahnya. Dan pada bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selaku khairul bariyat atau makhluk yang paling mulia. Dalam sebuah pendapat sebagaimana dinukil oleh Qutbur Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Gunyah, dikatakan solawat yang berikan Allah kepada Muhammad adalah sebuah penghormatan. Solawat atas Nabi dari para malaikat merupakan pengejawantahan dari karomah. Sedangkan solawat atas Nabi dari kita selaku umat adalah permohonan syafaat dan pertolongan. Bulan Sya'ban sebagai syahrun Nabi atau bulannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai Afdul Anbiya, sehingga bulan Sya'ban sebagai Afdalus Syuhur. Dijelaskan dalam sebuah hadis, Sya'ban adalah bulanku, Rajab adalah bulan Tuhanku, Ramadan adalah bulan umatku, Sya'ban adalah bulan pemberangus dosa, dan Ramadan adalah bulan penyucian diri. Seorang ulama berkata bahwa bulan itu ada 3. Pertama, bulan Rajab telah lampau. Rajab telah pergi, tidak akan kembali. Kedua, bulan Ramadan, ia belum datang, dan terus kita nanti. Apakah esok kita masih mendapatkan Ramadan? Tidak ada yang tahu. Dan ketiga, bulan Sya'ban yang ada sekarang ini. Sya'ban sebagai perantara antara Rajab dan Ramadan, maka jagalah ketaatan selama berada di dalamnya. Terkait menjaga ketaatan selama Sya'ban, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
mengeluarkan hadis, yaitu diceritakan bahwa suatu ketika Nabi memberikan mau'idoh kepada seorang lelaki yang ternyata adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 yang lainnya. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum masa sakitmu, kayamu sebelum datang miskinmu, kelonggaranmu sebelum waktu sumpekmu, dan hidupmu sebelum matimu. Poinnya adalah bahwa bulan Sya'ban bagi umat muslim sebagai momentum peringatan diri menjaga ketaatan kepada ilahi, hingga Rasulullah SAW merumuskan dengan 5 hal praktis yang tadi disebutkan. Wallahu alam. Waktu dan tanggalnya sudah jelas dan tidak berubah-ubah di setiap tahunnya, yaitu malam tanggal 15 bulan Sya'ban. Namanya adalah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban disebut malam pembebasan karena pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang yang celaka dari siksanya dan membebaskan para kekasihnya dari kehinaan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menegaskan yang artinya kurang lebih seperti ini. Dikatakan bahwa malam nisfu Sya'ban disebut malam pembebasan karena di dalamnya terdapat 2 pembebasan. Pertama, pembebasan untuk orang-orang celaka dari siksa Allah yang Maha Penyayang. Kedua, pembebasan untuk para kekasih Allah dari kehinaan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Kitab Al-Gunyah, Kitab Gunyah Al-Tolibin, juz 3 halaman 283. Malam nisfu Sya'ban adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa, sehingga dianjurkan memperbanyak zikir dan berdoa di malam yang penuh rahmat, yaitu malam nisfu Sya'ban. Mohon maaf nih, yang kurang berkenan dengan adanya acara seperti berdoa, baca surat Yasin, dan lain-lain pada malam nisfu Sya'ban, monggo, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu saling menghujat, saling menjelekan yang berpotensi pada perpecahan. Demikian nuhun, semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da. Di TV